A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi qulubina wa habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang irfan teoritis yang berhubungan dengan tema dan pembahasan yang ada di dalam irfan nazari. Pembahasan irfan dan mistis dalam Islam terdiri dari dua pembahasan inti. Pertama, tauhid, dan kedua, muwahhid. Tauhid dalam irfan yakni wahdatul wujud. Sedangkan muwahhid adalah seseorang yang telah sampai pada makam tauhid atau yang disebut dengan insan kamil. Yang dimaksud wahdatul wujud yang merupakan puncak tauhid dalam pandangan arif dan sufi adalah hakikat wujud hanya satu, yaitu wujud hak subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain wujud hak subhanahu wa ta'ala, semuanya merupakan tajalli, manifestasi, jelmaan, dan penampakan dari nama-nama hak subhanahu wa ta'ala. Dalam tajalli dan manifestasi nama-nama hak subhanahu wa ta'ala tersebut terdapat derajat dan tingkatan yang berbeda-beda atau kita sebut dengan bergradasi. Sebagian nama merupakan tajalli dari nama tertinggi hak subhanahu wa ta'ala, yaitu Ismul A'zam Allah, dan sebagian nama merupakan manifestasi dari nama yang berada pada tingkatan di bawah daripada nama tersebut. Tajalli dan manifestasi nama paling agung atau Ismul A'zam adalah tajalli dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam nama ini terkandung seluruh nama-nama Tuhan lainnya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 110, Tuhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Dengan nama mana saja kamu seru, hanya baginya lah asmaul husna. Adapun tajalli serta mazhar dari Ismul A'zam Allah ini tidak lain adalah insan kamil. Oleh karena itu, hanya insan kamil yang dapat menampung seluruh hakikat hak subhanahu wa ta'ala dalam dirinya. Sebab dirinya merupakan tajalli dan manifestasi dari nama Ismul A'zam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala terkandung seluruh nama-nama sempurna hak Subhanahu wa ta'ala lainnya. Dengan demikian, hakikat insan kamil berada dalam seluruh tingkatan manifestasi, dari yang paling tinggi yaitu makam ahadiyah, kemudian makam wahidiyah, lantas alam ukul, kemudian alam misali, hingga alam terendah, yakni alam materi. Akan tetapi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu kepada makam ahadiyah. Jadi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat sampai kepada makam ahadiyah, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma dana fatadalla
fakana qaba qausaini au adna. Kemudian ia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Karena itu makam adna disebut juga makam ahadiyah, dan makam qaba qausaini disebut dengan makam wahidiyah. Di sini perlu kita pahami dalam irfan Islam, kedudukan Rasulullah yang paling tinggi ada pada makam au adna atau makam adna, yakni makam ahadiyah. Sementara kedudukan dan makam anbiya lainnya seperti Hazrat Isa alaihissalam sampai kepada makam wahidiyah, yaitu makam qaba qausaini. Syekh Akbar Ibnu Arabi, arif masyhur dunia Islam, orang yang pertama kali mengungkap istilah insan kamil. Jadi yang pertama kali memasukkan istilah insan kamil dalam kitab-kitab irfan dan kemudian juga di dalam kitab filsafat Islam adalah Syekh Akbar Mahyuddin Ibnu Arabi. Ia dalam karya-karyanya seperti Futuhat Al-Makkiyah dan Fususul Hikam menggunakan istilah tersebut. Ia dalam kitab Fusus Hikam yang merupakan sebuah karya irfan teoritis serta merupakan hasil mukasyafah dan syuhudnya. Sebab sesuai dengan pengakuan Ibnu Arabi, dia di dalam sebuah mukasyafah diberi kitab tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyatakan insan kamil bagi alam bagaikan permata cincin, di mana menjadi tempat desain dan alamat yang dengannya perbendaharaan eksistensi terjaga. Ungkapan Ibnu Arabi ini tentang manusia sempurna menjadi sebab masuknya istilah insan kamil dalam tradisi pemikiran dan intelektual para ulama dan cendekiawan kaum muslimin. Sedemikian rupa sehingga sesudahnya para pensyarah dan pengikut maktab irfannya menggunakan istilah insan kamil dalam karya dan tulisan mereka. Jadi kitab Fususul Hikam ini sendiri banyak disyarah oleh para pengikut maktab dari irfan Ibnu Arabi, seperti muridnya sendiri yaitu Kunawi, dan juga seperti Jandi, serta Kashani, serta Kaisari, dan terakhir seorang pemikir kontemporer dan ulama kontemporer yang punya syarah terhadap Fususul Hikam, yakni Allama Hasan Zadeh Amuli. Ya, jadi semuanya itu menggunakan istilah insan kamil di dalam tulisan-tulisan mereka terhadap pembahasan irfan yang menuangkan dalam bentuk konsepsi manusia sempurna dengan istilah insan kamil. Di antara karya-karya kontemporer yang membahas insan kamil dalam bentuk hakikat ma'rifat yang tinggi adalah kitab Risalah Wilayah, karya Allamah Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai rahmatullah alaih. Dalam risalah beliau ini, permasalahan wilayah yang merupakan paling tingginya maqam insan kamil diulas dan dipaparkan berasaskan argumentasi rasional serta narasi nakli. Beliau sesudah menjelaskan esensi kesempurnaan hakikat manusia, mengungkapkan suatu pandangan secara spesifik dalam masalah ini dan menyatakan bahwa kesempurnaan hakiki manusia adalah bahwa ia dari sisi zat, sifat, dan perbuatan sampai pada akhir dan puncak kesempurnaan, yakni mendapatkan fana zat, sifat, dan perbuatan dalam hak subhanahu wa ta'ala yang tiada lain adalah tauhid zat,
sifat, dan perbuatan itu sendiri. Dalam artian manusia mampu menemukan hakikat ini, bahwasanya dalam sistem eksistensi, zat, sifat, dan perbuatan secara hakiki semuanya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hakikat tersebut mesti terpersepsi dalam bentuk yang layak bagi makam hak Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang diisyaratkan dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hadid, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal dan akhir, dan dialah yang zahir dan batin. Dalam artian seluruh realitas ini merupakan cakupan daripada hakikat eksistensi yang tunggal, yakni hak Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang dapat mencapai suatu makam di mana dia menjadi manifestasi dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat seluruh kesempurnaan nama-nama lainnya hak Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pada diri insan kamil bertajalli seluruh kesempurnaan dan identitas hak Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Arabi, bahwasanya Tuhan mencipta karena ia ingin menyaksikan hakikat dirinya pada yang lain, tidak menyaksikan hakikat dirinya pada dirinya sendiri. Dan insan kamillah merupakan cermin yang bisa mengabstraksikan seluruh kesempurnaan daripada hakikat dan identitas hak Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.